Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, semuanya kita menyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Semuanya sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak adik-adik semua, mari kita ambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menuntun ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Mari dengan kerendahan hati kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
dasar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh ada pada hari ini. Kami sama-sama akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, biarlah boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Tuhan juga memberkati adik-adik di rumah, biarlah adik-adik boleh berkonsentrasi, boleh tenang untuk mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang memohon kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ampuni salah dosa kami semua ya Bapa. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Harus semangat dong. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, baik adik-adik, masih mau memuji Tuhan? Masih. Oke, kita mengangkat satu pujian, oh senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Adik-adik, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Adik-adik dipersilakan duduk, siapkan hati. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama nyanyikan
Bapa pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari adik-adik kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu yang besar, terpujilah Engkau Allah yang agung dan mulia. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang maha tinggi, yang luar biasa, yang layak dipuji dan disembah. Bapa kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Mau berdoa Tuhan, menaikkan permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk bangsa kami yang pada saat ini masih mengalami pandemi yang mengganggu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat yang bekerja Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara kami, untuk memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan untuk Bapak Presiden kami, juga seluruh aparat yang bekerja Tuhan, terkhususnya tim medis. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka yang ada di jajaran depan untuk menolong setiap orang-orang yang sakit. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan mereka tenaga ekstra sehingga mereka bisa merawat orang-orang yang mengalami sakit karena pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami memohon pertolongan-Mu untuk setiap jajaran pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah, terkhususnya di Kota Kupang. Engkau menolong Tuhan
pemerintah daerah kami juga Tuhan, agar dengan diberikan hati yang bijaksana untuk dapat menanggulangi setiap keadaan yang ada, yang sekarang ini kami alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap aparat pemerintah kami untuk bekerja dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan, untuk kami bisa lepas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dengan baik Tuhan. Mereka mau taat aturan pemerintah. Mereka mau untuk melakukan setiap protokol pemerintah yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk gereja-gereja untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Untuk bisa menanggulangi pandemi yang sedang melanda kami. Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga tolong kami umat-Mu untuk kami terus setia, untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan apapun yang kami alami, Tuhan menolong kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi bimbang, tapi kami boleh terus percaya kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga tetap terjaga di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh dunia yang juga bergumul untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemerintah di seluruh dunia di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil untuk bisa mengendalikan penyakit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk ekonomi yang ada, sehingga itu tidak mengganggu masyarakat Tuhan. Kami berdoa supaya masyarakat bisa dengan baik, bisa mengatur kehidupan mereka dan mereka tidak terganggu karena gangguan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita Tentang Perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ada kesempatan hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, juga adik-adik semua yang di rumah, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu lewat cerita Alkitab yang akan kami belajar hari ini. Tuhan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan kami, agar kami bisa memahami dengan benar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ada yang pakai baju merah tuh. Ya, yang ada duduk di depan TV. Masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Betul, tentang Samuel. Nah, Kak Tina minggu lalu cerita ada 2 pelajaran penting dari Nabi Samuel. Yang pertama, siapa yang ingat? Ada yang ikat rambut kepang 1? Ingat? Mau jawab? Samuel siap sedia mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua, ayo diingat-ingat. Apa pelajaran minggu lalu dari Nabi Samuel? Samuel taat dan setia melakukan panggilan Tuhan. Hari ini kita akan cerita kita hari ini tentang sang pengganti. Maksudnya apa Kak Doli? Hari ini kita belajar tentang seseorang yang dipilih untuk menggantikan salah seorang murid Yesus. Ayo, ada berapa jumlah murid Yesus? Ada 12. Dan dari jumlah 12 ini sama seperti jumlah 12 suku Israel. Ayo kita lihat ya, siapa saja 12 murid Yesus. Pertama, Simon Petrus, lalu Andreas, lalu ada Yakobus, siapa lagi? Yohanes, Filipus, Bartolomeus, ada kemudian Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Dari 12 murid Yesus itu yang sudah kita lihat gambarnya, siapa yang digantikan ya? 100. Benar, yang digantikan adalah Yudas Iskariot. Mengapa Yudas harus diganti? Karena dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tidak lagi menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Yang tadinya 12, jari Kak Doli cuma 10. Berkurang 1 menjadi 11 saja. Tidak lengkap. Karena itu perlu adanya sang pengganti. Siapa sang pengganti itu? Bagaimana dia dipilih? Mengapa dia bisa dipilih? Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Kali lagi, coba dibuka Alkitabnya sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat 26. Kak Doli bacakan ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Adik-adik terkasih, sang pengganti itu adalah Matias. Kalau kita baca firman Tuhan, hanya 2 kali nama Rasul Matias ini disebutkan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tapi bagaimana dia bisa dipilih ya?
Dia bisa dipilih karena namanya termasuk dalam 2 nama yang diusulkan saat murid-murid dalam satu pertemuan doa mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15. Kak Doli bacakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata demikian. Di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya. Jadi ketika murid-murid sedang berkumpul, ada sekitar 120 orang itu, mereka memutuskan dalam diskusi mereka harus ada nih yang menggantikan Yudas. Dan kemudian ada 2 nama yang dipilih, yaitu Barsabas dan Matias. Setelah 2 nama ini muncul, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka meminta petunjuk Tuhan. Mereka membuang undi dan terpilihlah Matias. Itulah bagaimana caranya Matias terpilih. Tapi pertanyaannya adalah mengapa dia bisa diusulkan? Mengapa nama Matias yang dikeluarkan? Mengapa bukan nama yang lain? Pasti juga bukan namanya Kak Doli karena Kak Doli belum lahir waktu itu ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 dan 22 itu terlihat dengan jelas kenapa nama Matias bisa muncul. Mengapa nama Matias bisa diusulkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mengapa Matias bisa diusulkan? Karena Matias setia mengikut Yesus dari awal pelayanannya. Matias setia mengikut Yesus dari awal pelayanannya. Markus pasal 1 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Dilanjutkan di dalam ayat yang 9 sampai ayat yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Matias hadir dalam peristiwa ini. Tapi bukan saja Matias hadir pada pelayanan awal Yesus. Ketika Yesus tampil di depan umum, adik-adik terkasih, Matias setia mengikut Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Matias hadir juga dalam peristiwa itu. Matias hadir juga saat Yesus melakukan banyak mujizat. Matias bisa jadi hadir saat Yesus ditangkap dan diadili. Bahkan mungkin Matias juga hadir saat Yesus disalibkan. Walaupun catatan keberadaannya tidak jelas. Tapi Matias setia mengikut Yesus. Kita tahu itu. Karena syarat utama
untuk terpilih menjadi rasul pengganti Yudas adalah setia mengikut Yesus dari awal pelayanannya. Para ahli teologi berkata bahwa Matias ini termasuk dalam 70 murid Yesus. Lukas pasal 10 ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ke-17 dari Lukas pasal 10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Matias setia. Dan Allah melihat kesetiaan Matias. Allah membalasnya dengan memilih Matias menjadi rasul pengganti Yudas. Adik-adik yang mengasihi Tuhan, kalau sejak dari kecil kita tetap setia mengikut Yesus, dalam senang, dalam susah, dalam sehat, dalam sakit, saat belajar, saat bermain, saat melakukan apa saja, dalam keadaan apa saja. Kalau kita tetap setia mengikut Yesus, percayalah. Allah melihatnya, Tuhan Yesus melihatnya, dan tepat pada waktunya Dia akan membalas. Karena itu, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk tetap setia dan memilih setia mengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami belajar dari Rasul Matias, sang pengganti Yudas. Dia tidak begitu terkenal sebelumnya, tapi Tuhan sudah sejak awal dia mengikuti Engkau. Setia dari awal. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar seperti Matias. Setia mengikut Engkau. Sejak dari kami kecil. Sampai bahkan ketika kami dewasa nanti. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau apapun situasi kami. Dalam susah senang kami. Dalam sehat, dalam sakit kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan menolong kami untuk tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo, siapa yang hafal ayat hafalan minggu kemarin? Oke, kalau gitu, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan minggu kemarin ya. Ayatnya terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Bunyinya, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya adik-adik. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah sangat-sangat rajin, sangat-sangat hebat untuk menghafal ayat hafalan. Nah adik-adik, hari ini kita juga mempunyai ayat hafalan bagi adik-adik, biar adik-adik pun bisa menghafalnya dari rumah. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-21. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selamat menghafal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan Kak Ella dan Kak Yeni. ya, kita akan membuat prakarya hari ini yang berhubungan dengan cerita kita tadi tentang kesetiaan. Nah, hari ini kita punya alat peraga di sini ada kertas warna-warni, kertas buffalo warna-warni, nanti diguntingnya seperti ini. Ini bisa 4 bagian ya Kak Yen? Iya. Ya. Nah, kita buat seperti ini. Ini alat peraganya. Ada tali di sini. Ada pelubang kertas. Ada gunting. Ada apa lagi Kak Yen? Spidol. Ya, ada spidol di sini. Ya, spidol warna-warni ya. Nah, kita akan membuat seperti minggu lalu kita pernah buat tentang buku rapot dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah buku. Nanti di dalamnya berisi tentang komitmen kita janji setia kita kepada Tuhan, bagaimana kita akan setia seperti Matius. Ya, yang bagus tadi. banget ya Kak. Ya, benar sekali Kak Yen. Oke adik-adik, kita akan memulai bersama-sama ya adik-adik. Ayo kita buat. Oke. Yang pertama, kita ambil kertas, kita gunting menjadi boleh. Mau berapa bagian saja terserah adik-adik ya. Kalau Kakak Ella punya yang sudah digunting menjadi 4 bagian. Kertas ya, dari kertas yang besar seperti ini menjadi 4 bagian. Seperti ini. Ya, karena adik-adik boleh melipat bagi 2, ya, kemudian bagi seperti ini lagi. ya, seperti Kak Yen punya ya. Oke. Oke, kalau sudah jadi 4 bagian seperti ini, kita satukan ya. Kayak Kakak Ella punya warna-warni. Ya, kalau mau satu warna juga boleh. Seperti ini ya. Selang-seling warna boleh kan Ya, Kak Ella? boleh. Seperti Kak Ella punya kan selang-seling warna. Ya adik-adik. Sudah Kak Yen? Sudah Kak Ella. Oke, nah tahap selanjutnya kita ambil pelubang kertas kita. Seperti ini, terserah adik-adik, mau di pinggir boleh, mau di atas boleh, kalau Kakak Ella pun mau kasih lubang hanya 1 saja, bagian ujung paling ujung. Kalau di tengah juga boleh kan Kak Boleh Ella? Kak, pokoknya sesuai adik-adik ya. Wah, agak keras ya Kak Yen. Ini harus diulang. Ya, sudah Kak Yen? Sudah Kak. Oke, kalau sudah dilubangi, nah kita ambil tali ya. Boleh adik-adik pakai tali apa saja ya. Mau benang boleh. Mau Karet tali boleh, Kak ya, Ella? bisa Pakai Kak. Apalagi ya Kak, tali apa lagi ya? Pakai pita. Oh benar, pakai pita juga boleh. Pokoknya sesuai selera adik-adik ya. Yang penting cantik dan bagus. Oke, kita buat ya. Kita ikat, jadi supaya dia jadi buku. Ya, nanti jadinya seperti ini. Jadi sudah bisa jadi satu rangkaian buku ya adik-adik. Nah, setelah itu kita akan menuliskan komitmen kita kepada Tuhan. Jadi kita mau berjanji untuk kita harus dan ini harus dilakukan.
Ya adik-adik, dengan setia seperti Matius yang selalu setia mengikuti Tuhan ya. Akhirnya dia diangkat menjadi Matias, maaf ya, Kakak Ella salah. Matias ya, dan pada akhirnya diangkat menjadi rasul menggantikan Yudas. Ya, oke. Nah setelah itu komitmen kita boleh tulis pakai spidol ya, Kakak Ella di sini pakai spidol. Terserah. Adik-adik mau warna apa saja boleh, ya. Kalau cuman punya warna hitam bagaimana Kak Ella? Boleh, terserah adik-adik ya. Apa saja boleh dipakai ya. Boleh spidol, boleh pulpen. Pensil Kak Ella? Ya, pensil juga boleh. Nah, di bagian depannya itu kita menuliskannya buku komitmen. Oke adik-adik. Ingat apa? Buku apa? Buku komitmen ya, Kak Ella. Benar Kayen. Ayo kita tulis sama-sama ya. Sudah Kayen? Nah, ditulis seperti ini. Yang pertama, kita mau komitmen apa kepada Tuhan untuk kita lakukan ya. Yang pertama kita komitmennya itu adalah apa Kayen? Rajin berdoa. Ya, benar sekali. Kita yang pertama kita tulis di lembaran berikutnya itu adalah berdoa. Ya, setiap hari. Ya, yang pertama berdoa. Kak Ella, Iya. apa satu lembar hanya untuk satu komitmen? Boleh Kak, supaya nanti kalau adik-adik sudah melakukannya di rumah, adik-adik bisa centang, oh hari ini saya melakukan satu komitmen ini yaitu berdoa. Jadi bisa centang di bawah. Jadi tidak penuh kan Kayen? Iya. Jadi kita beda-beda lembaran ya. Ya, sudah Kayen berdoa? Oke. Nah, lembaran kedua yang kita lakukan adalah membaca Alkitab. Ya, kita bertumbuh kan melalui Alkitab kan Kayen? Ya, Kak Ella. Kita tahu Tuhan Yesus dari Alkitab, jadi kita harus rajin baca Alkitab. Ya, Kak Ella mau ganti warna spidol lagi biar cantik. Tetap warna juga boleh kan Kak Ya, Ella? tetap warna juga boleh. Yang kedua adalah, wah ini kayaknya tidak terang nih. Yang kedua membaca Alkitab. Ya, benar sekali Kayen. Nah, yang kedua kita baca Alkitab. Ya, adik-adik. Yang ketiga yang mau kita lakukan untuk komitmen setia kita kepada Tuhan adalah rajin mengikuti ibadat sekolah minggu ya. Kalau adik-adik yang sudah kembali untuk ibadat sekolah minggu di gereja, boleh rajin sekolah minggu ke gereja ya Kak. Iya, Kak Ella. Tapi karena Kakak Ella di sini masih ibadat online, jadi tetap setia mengikuti ibadat online dari rumah ya adik-adik. Oke. Lanjut yang ketiga adalah rajin ikut sekolah minggu. Ya, yang ketiga adalah rajin mengikuti ibadat sekolah minggu ya adik-adik. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah bersaksi. Benar tidak Kayen? Bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Sama seperti lagu kita ya. Bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Bersaksi. Ya. Bersaksi. Ya. Jadi ini adalah buku komitmen kita kepada Tuhan ya. Ingat adik-adik, kalau kita sudah berkomitmen, apa yang harus kita lakukan Kayen? Apakah kita melakukan atau tidak? Harus dilakukan Kak Ya, Ella. benar sekali. Jadi kita harus melakukan. Jadi buku ini supaya kita kalau kita melihat buku ini, oh kita ingat bahwa kita punya komitmen dengan Tuhan dan harus kita lakukan. Yang pertama itu kita ulang lagi, apa? Berdoa. Berdoa. Yang kedua apa Kayen? Membaca Alkitab. Yang ketiga? Rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, dan yang keempat dan terakhir bersaksi. Ya, bersaksi ya. Masih banyak lagi, adik-adik boleh tulis sepuasnya ya di buku komitmen ini.
Oke, selamat membuat prakarya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba pada penghujung acara. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita pasti berjumpa lagi. Nah, mari kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kemurahan Tuhan. Walaupun ibadah yang kami ikuti, walaupun sekolah minggu yang kami ikuti hanya berupa media online, tapi kami bersyukur melalui ibadah ini, melalui media online yang ada, dapat menjangkau adik-adik kami yang berada di luar NTT. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus terus memberkati ibadah ini, biarlah bisa menjadi berkat untuk adik-adik kami yang berada jauh di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus mengaruniakan kami semua kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Salam.